Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Saudara-saudara, biasanya dalam hidup ini orang lain itu pasti bisa memberikan nasihat kepada setiap dari kita. Dan ketika mereka memberikan nasihat kepada kita, itu karena mereka melihat kita ini mungkin hidupnya lagi tidak benar, atau kita sedang berjalan di arah yang tidak benar. Atau mungkin mereka, orang-orang tersebut, melihat, wah kita ini sedang menjauh dari hal-hal yang baik, dan masalahnya kita tidak menyadari hal tersebut. Kita merasa baik-baik saja, kita tidak perlu melakukan perubahan apapun. Tapi nasihat itu diberikan karena orang itu peduli dengan setiap dari kita. Dan kita bisa melihat bagaimana nasihat itu bukan hanya diberikan secara langsung. Kita bisa melihat dari papan iklan pun sekarang ini menyampaikan berbagai macam nasihat. Contohnya iklan tentang rokok. Mereka kasih tahu, ini konsekuensinya merokok bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nasihatnya baik, disampaikan kepada setiap dari kita. Tapi belum tentu orang-orang yang menerima nasihat itu, ataupun kita yang menerima nasihat dalam hidup ini, akan menanggapi, memberikan respon yang tepat. Dan begitu juga dengan Nebukadnezar. Dia mengalami mimpi yang buruk. Semua orang yang berilmu, ahli-ahli jampi itu tidak dapat menafsirkan mimpi tersebut. Dan firman Tuhan menyatakan bagaimana Daniel datang, Daniel menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar itu. Dan setelah Daniel menafsirkannya, Daniel memberikan nasihat yang perlu untuk Nebukadnezar lakukan. Jika ia ingin mimpi tersebut tidak menjadi kenyataan. Kalau tadi kita baca di ayatnya yang ke-27, Daniel mengingatkan bagaimana Nebukadnezar itu harus segera bertobat. Dia harus bertobat dari segala dosanya dan harus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang dia pimpin. Ia perlu melakukan keadilan dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Itu nasihat yang Daniel berikan kepada Nebukadnezar. Tapi sayangnya Nebukadnezar tidak melakukan nasihat tersebut. Saudara, apa yang Daniel katakan, peringatkan, nasihatkan kepada Nebukadnezar, itu juga berlaku kepada setiap dari kita. Bagaimana setiap hari Allah mengingatkan setiap dari kita untuk senantiasa bertobat, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Nebukadnezar mendapatkan peringatan dari Allah melalui mimpi. Dan Allah juga bisa memperingatkan setiap dari kita. Dan bukan hanya dari mimpi, tapi dari hal apapun. Khususnya melalui firman-Nya, melalui saat teduh yang kita lakukan, bacaan yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengarkan sekalipun. Dan yang perlu untuk kita lakukan sekarang adalah memberikan respon yang tepat. Jangan keraskan hati setiap dari kita. Kalau misalnya Allah sudah berfirman, Allah sudah mengingatkan setiap dari kita, maka segeralah untuk bertobat. Jangan tunggu nanti. Jangan berkata, ya nanti aja lah. Kalau waktunya pas. Sekarang waktunya tidak pas. Kita bilang nanti, dan nanti. Tapi masalahnya, nanti itu, waktu itu belum tentu datang. Kalau iya datang. Tapi kalau tidak, maka celaka kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau waktu itu tidak datang, maka pada akhirnya kita hanya hidup dalam penyesalan. Ingat, waktu yang tepat untuk bertobat adalah sekarang. Jadi, pakai waktumu hari ini untuk senantiasa bertobat, melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah ketika kami setelah mendengarkan renungan hari ini mengingatkan setiap dari kami ketika kami menjalani hidup kami, melakukan segala aktivitas kami hari ini, itu dipenuhi dengan pertobatan dan kami melakukan apa yang benar, yang memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.